Bab 1205. Ratakan benua. Di bawah laut, itu seperti jurang tak berujung. Tanah berlumpur sedikit miring. Seluruh bagian atas kursi berwarna merah gelap. Semakin jauh dia berjalan, semakin Louis Lu merasakan suhu yang naik. Louis Lu memanggil segel api kaisar. Dia menundukkan kepalanya. Kemudian suhunya sedikit menurun. Pedang Skyrender di tubuhnya menjadi aktif karena suatu alasan. Dan nafas yang kuat menyembur keluar terus-menerus. Kenapa sama sekali tidak bisa merasakan nafas orang yang hidup? Louis Lu bergumam. Setelah berjalan selama beberapa jam, pedang Skyrender tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Louis Lu. Pedang Skyrender bergetar hebat dan menghantam kehampaan di depan. Gerbang kosong tiba-tiba muncul di depan Louis Lu. Detik berikutnya, Louis Lu berdiri di sana dengan bengong. Karena di dalam gerbang kehampaan, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tiba-tiba 7 gambar wanita cantik melintas di benak. Louis Lu melangkah ke gerbang kehampaan. Dan saat dia melangkah masuk, gerbang itu masih tandus. Gerbang di belakangnya menghilang seketika. Louis Lu terus berjalan ke depan. Dan setelah beberapa saat, Louis Lu kembali ke tempat semula. Sekali, 2 kali, sampai ke 11 kalinya. Sebuah pintu hitam yang sangat besar muncul di depan mata. Louis Lu langsung merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Kelihatannya biasa saja. Tapi pintu ini sepertinya mampu menelan segalanya. Louis Lu tidak punya pilihan. Saat kakinya menginjak gerbang, tubuh itu sepertinya diselimuti oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, yang terus menarik Louis Lu jauh ke dalam tubuhnya, membiarkan Louis Lu terus berjuang. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada kegelapan di depannya. Setelah sekian lama, Louis Lu datang ke dunia baru. Sepotong kedamaian, tanpa rasa krisis. Dikelilingi air jernih. Tidak ada ras siluman. Dan tidak ada pintu hitam di belakangnya. Semakin aman, Louis Lu berjalan dengan hati-hati. Selalu waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Belum lagi ras siluman. Mereka masih belum memiliki nafas kehidupan. Tidak jauh dari sana, sebuah istana yang sangat indah muncul di depan mata. Berjalan ke dalam istana, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Puluhan prajurit Putri Duyung tiba-tiba muncul di luar. Wajah mereka ganas, dan ada jejak ras iblis di tubuh mereka. Louis Lu segera mengubah penampilan dan auranya, dan berubah menjadi prajurit Putri Duyung. Prajurit Putri Duyung ini memiliki ekor ikan di tubuh bagian bawah dan manusia serius di tubuh bagian atas. Dengan taring mencuat dari mulut mereka, dan fitur wajah mereka yang terdistorsi sama menjijikkannya dengan mayat iblis di luar. Orang-orang ini tingginya 5 meter. Tatapan mata mereka kosong. Louis Lu mengikuti dengan tenang di belakangnya. Dan dia tidak diperhatikan. Adegan berikutnya membuat Louis Lu terkagum-kagum. Siluman ras yang tak terhitung jumlahnya ditangkap oleh orang-orang ini. Mata ras siluman itu penuh ketakutan. Di antara mereka, sebagian besar ras siluman ada di alam dewa bumi. Saat ini saja, hampir ratusan ras siluman berhasil ditangkap dengan mudah. Dibandingkan dengan alam spiritual timur dan barat, kekuatan rata-rata ras laut ini mengerikan. Dari awal ras siluman yang hanya belasan, kini sudah puluhan ribu orang. Intinya, orang-orang ini setidaknya Dzogchen. Louis Lu tiba-tiba memikirkan hal yang mengerikan. Jika orang-orang ini menyerang dunia spiritual timur dan barat, itu akan hancur, masih berkembang.
Louis Lu di belakang tim tidak bisa melihat akhir secara sekilas. Setelah beberapa hari dan malam, mereka melakukan perjalanan ribuan mil. Akhirnya tiba di tujuan, di tembok kota setinggi 100 kaki. Louis Lu melihat sosok yang familiar. Raja Iblis Langit. Pada saat ini, Raja Iblis Langit berdiri dengan anggun di tembok kota, mengenakan baju besi hitam. Rambut merah acak-acakan tersampir di belakangnya, dan tampak misterius dan acuh tak acuh. Wahai manusia laut dalam, kalian seharusnya sudah mati dalam bencana puluhan ribu tahun yang lalu. Raja Iblis Langit berkata dengan lantang. Namun sekte misterius menyelamatkan kami. Sekte misterius membayar harga yang tak terkatakan untuk kami. Dan kali ini bencana puluhan ribu tahun dibuka. Sekte misterius mengumpulkan kami di sini dan bantu kami bertahan dari bencana puluhan ribu tahun. Untuk bencana puluhan ribu tahun. Untuk ras laut. Untuk sekte misterius. Kami mengorbankan hidup kami. Sekte misterius. Sekte misterius lagi. Apa yang dilakukan selir Yuni? Pasukan yang begitu kuat telah menyapu seluruh benua. Bahkan jika bertemu dengan mayat iblis, itu mungkin tidak akan kalah. Terlihat dari sini bahwa sekte misterius masih mengembangkan timnya. Klan laut dalam ini semuanya membawa aura ras iblis. Ratusan ribu orang laut dalam di alam Dewa Emas. Jika percobaan itu memungkinkan mereka berhasil menerobos, pasti akan menjadi bencana bagi seluruh dunia spiritual dunia. Kita sudah terlalu lama berdiam diri di laut dalam ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kita sepertinya telah dilupakan. Sebagai ras yang paling kuat, kita mengikuti sekte misterius dan melawan bencana puluhan ribu tahun. Kita telah memberikan hidup kita dan segalanya, tapi apa yang dilakukan orang-orang di daratan itu pada kita? Mereka terus menyerang kita. Menyerang kita. Mereka adalah iblis. Jika kita tidak menyelesaikannya, ras laut kita akan hancur total. Ras siluman mendengarkan kata-kata Raja Iblis Langit. Dan mata mereka menunjukkan ketakutan dan kemarahan. Semua orang tahu bencana puluhan ribu tahun itu apa. Mereka tidak duduk diam. Mereka telah mempersiapkan bencana 10.000 tahun ini selama 10.000 tahun. Sekte misterius telah menyuruh kita untuk mengandalkan diri sendiri. Semakin sedikit ruang bagi kita untuk bertahan hidup. Dan kita akan segera binasa. Dan kali ini mungkin tidak ada yang selamat. Louis Lu mendengarkan pidato berapi-api Raja Iblis Langit dengan keterkejutan di wajahnya. Dia jelas merasakan kemarahan ras siluman yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Kesedihan, keputusasaan, kemarahan, menutupi seluruh ras laut. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mungkinkah kita memimpin dalam menahan bencana puluhan ribu tahun untuk sekelompok manusia yang terus menyerang kita dan menjadikan kita mainan yang lemah? Tidak, kami tidak bisa melakukan ini. Kami ingin pergi ke daratan. Ikuti jalan yang dipandu oleh sekte misterius. Dan benua yang luas itu adalah rumah baru kami. Terdengar suara Raja Iblis Langit. Semua ras laut tampak berapi-api. Sorakan yang mengejutkan bergema, hidup sekte misterius. Hidup sekte misterius. Mereka mengangkat tangan dan berteriak. Air mata jatuh. Saat ini, Louis Lu juga memahaminya. Tidak ada ras yang akan berkorban untuk orang lain tanpa kompensasi. Harapan mereka adalah benua yang ada di atas kepala mereka. Bukankah Louis Lu berusaha sekuat tenaga untuk selamat dari bencana puluhan ribu tahun? Sekte misterius telah memerintahkan agar semua anggota ras laut, dipimpin oleh Raja Iblis Langit dan Soang Dugu,
bersatu dengan ras iblis untuk meratakan benua, menciptakan tanah air baru, bersambung. Bab 1206. Ikut denganku. Ras laut dalam akan mematuhi perintah. Semua prajurit mengacungkan pedang di tangan mereka dan meraung seperti binatang buas. Louis Lu merinding. Ini jelas pasukan yang sangat kuat. Jika mereka semua naik ke darat, pasti akan menjadi malapetaka bagi ras manusia dan ras siluman. Bunuh. Soan Dugu mengayunkan tangan dan mengangkat perintah penegakan hukum sekte misterius. Perintah penegakan bersinar terang. Bunuh. Jutaan ras siluman laut dalam meraung keras bersamaan. Louis Lu hampir memahaminya. Ras laut dalam telah ditindas dan diserbu selama ribuan tahun. Pantas saja sebelumnya dia pernah dengar kalau ras laut dalam paling benci pada ras manusia. Konflik ras siluman dan ras manusia sepertinya juga muncul sejak saat itu. Hanya saja, cara sekte misterius ini benar-benar menakjubkan. Dan ras laut dalam sepertinya juga menggabungkan beberapa teknik rahasia ras iblis untuk meningkatkan kekuatan. Masalahnya adalah di dalam pasukan yang padat ini hanya ada ras laut dalam. Di mana ras iblis? Meskipun operasi ini semua bertujuan untuk mengatasi bencana puluhan ribu tahun. Tapi mengapa penegak hukum sekte misterius justru adalah ras iblis? Setelah selesai bicara, Raja Iblis Langit berbalik dan pergi. Jadi, yang dibutuhkan sekte misterius cuma penegak hukum saja. Kalau Raja Iblis Langit bisa, mengapa dia tidak bisa? Jika dia pergi mencari selir Yuni dan mengajukan permohonan, apakah selir Yuni akan memberikan posisi penegak hukum untuknya? Seandainya dia mendapatkan perintah penegakan hukum sekte misterius, sekalipun tidak dapat membalikkan keadaan, namun punya hak bicara. Dia yakin begitu mereka naik ke darat, mustahil untuk mengalahkan mereka. Meskipun bersekutu dengan area barat dunia spiritual dan area suci, juga tidak mampu menghadapi mereka. Hal inilah yang membuat dia semakin bertekad untuk berbicara dengan selir Yuni. Apalagi dia punya kartu as di tangannya, yaitu Rory. Demi Rory, selir Yuni tidak akan mempersulit dirinya, kan? Hanya saja ini agak berbeda. Karena dia merasa sepertinya selir Yuni dan Raja Iblis Langit telah membuat suatu kesepakatan. Dulu, mungkin dia tidak punya modal untuk berbicara dengan selir Yuni. Tapi sekarang, sebagai pemimpin ras siluman, dia pasti punya modal cukup untuk menjadi penegak hukum dibandingkan dengan Raja Iblis Langit. Satu-satunya yang dikhawatirkan olehnya adalah apa yang akan dia hadapi. Kalau pembicaraannya dengan selir Yuni tidak mencapai kesepakatan, apa yang akan dilakukan sekte misterius padanya? Berapa tingkat keberhasilannya? Biar bagaimanapun, dia juga harus mencoba. Sekarang dia perlu memikirkan cara untuk menyelinap ke ibu kota laut dalam terlebih dahulu. Selain itu, juga perlu menjauhkan Raja Iblis Langit. Lalu mencari cara untuk menemukan Raja Siluman Laut Dalam dan masuk ke sekte misterius. Pasukan ras laut dalam yang tak terhitung jumlahnya telah siap di tempat. Louis Lu yang sedang berpikir tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita ras laut dalam. Wanita ras laut dalam ini sepertinya memiliki status. Dia memutar tubuhnya, melirik Louis Lu dan berkata, "Kamu, kemarilah." Louis Lu bingung, mengikuti langkah wanita tersebut tanpa mengetahui alasan dirinya dipanggil. Dia memasuki ibu kota dengan mengikuti wanita itu. Suasana di ibu kota jauh lebih baik. Bukan keanggunan dan kemewahan seperti yang dibayangkan.
melainkan setiap bangunannya terlihat indah bukan main, sehingga membuat hatinya terasa nyaman. Perasaan ini seperti berada di gua Gunung Duanbe, dan bangunan-bangunan ini juga agak familiar. Yang mengejutkan dia adalah wanita ini langsung membawanya ke istana. Saat bertemu ratu nanti, perhatikan kata-katamu. Kalau tidak, hati-hati saja dengan kepalamu. Pesan wanita itu padanya dengan wajah tenang. Ada kemarahan di antara kata-katanya. Namun dia hanya mengangguk tanpa bicara. Dia hanya tidak mengerti mengapa dirinya tiba-tiba dibawa ke istana untuk menemui Ratu Laut Dalam. Louis Lu terpana saat memasuki istana. Ini hampir persis sama dengan bangunan di Gunung Duanbe. Ratu Laut Dalam berdiri di atas tubuh Louis Lu. Ekor ikannya terlepas, digantikan dengan sepasang paha yang panjang dan putih. Dan lekuk tubuh yang sempurna ini membuat napas tercekik. Akhirnya kamu datang, kata ratu tersenyum dalam dan wajah cantiknya mendekat pada Louis Lu. Yang mulia ratu, kamu mengenalku? Tanya Louis Lu penasaran. Tidak, hanya merasa kamu tidak asing. Siapa namamu? Tanya ratu. Yang mulia ratu, namaku Wuming, jawabnya setelah berpikir sebentar. Wuming, nama yang bagus, angguk sang ratu. Kamu kultivator alam spiritual. Sekarang bisa berubah jadi manusia, bukan? Ratu Laut Dalam di depannya ini memiliki basis kultivasi yang tak terduga. Dia mampu mengenalinya hanya dengan sekilas. Tapi dari perkataannya bisa diketahui kalau sang ratu tidak mengetahui identitas asli Louis Lu. Sang ratu juga agak meremehkan saat menyebut alam spiritual. Iya, yang mulia, jawab Louis Lu. Perlihatkan wujudmu sebagai manusia, ujar ratu penuh minat, lalu setengah berbaring di ranjang. Setelah berubah wujud jadi manusia, Ratu Laut Dalam mengangguk puas dan memuji. Bagus, bagus, tanggalkan bajumu. Hah? Louis Lu berseru kaget dengan wajah canggung. Kenapa panik? Biar aku lihat, kata Ratu Laut Dalam datar. Mendengar ini, Louis Lu melepas mantelnya dan menampilkan dirinya di depan Ratu Laut Dalam. Sang ratu memandang tubuh kuat Louis Lu, lalu berkata sambil tersenyum, bagus, cuma kultivator alam spiritual, tapi bisa berubah sesempurna ini. Ayo, berbaringlah di sampingku, kata ratu pelan. Louis Lu terdiam. Sial, untuk apa seperti ini? Dalam sekejap, dia telah membayangkan berbagai gambaran yang akan terjadi selanjutnya. Tak pernah terpikir olehnya kalau Ratu Laut Dalam akan berbuat demikian. Melihatnya masih berdiri diam, Ratu Laut Dalam langsung menghardik. Masih tidak mendekat. Mungkinkah kamu ingin menolak perintah? Tidak berani. Tidak berani. Dia hanya bisa menuruti sang ratu dan duduk perlahan di sampingnya. Dia tak mampu menolak, meski nada suaranya lembut. Baik, berbaringlah. Untuk selanjutnya, kamu tidak perlu bertanya. Juga tidak perlu mengatakan apapun, pinta Ratu Laut Dalam dengan lembut. Louis Lu menutup matanya dengan waspada. Dia merasa Ratu Laut Dalam sedang mendekatinya. Aroma wangi menyerbu ke dalam hidungnya, sehingga membuat jiwa dewanya kacau. Mungkin pria manapun tidak mampu menahan diri dalam menghadapi godaan seperti ini. Dia merasakan dengan jelas kalau Ratu Laut Dalam sedang membelai pipinya. Tangannya yang dingin sangat lembut. Ratu Laut Dalam tersenyum puas dan berkata, mengapa tubuhmu mengeluarkan aura yang membuatku terasa nyaman? Kalau bukan merasakan aura ras manusia dari dirimu, aku sungguh akan mengira kamu adalah manusia yang sempurna. Louis Lu tiba-tiba membuka matanya. Hatinya terkesiap.
Saat keempat mata saling bertemu, Ratu Laut Dalam tiba-tiba marah dan membentak, "Tutup matamu. Jika berani dibuka lagi, aku akan membunuhmu." Bersambung. Bab 1207. Kedudukan tinggi. Louis Lu tidak pernah menduga seorang ratu yang mulia akan proaktif begini. Dia menutup mata dan menekan hatinya yang bergejolak. Hawa yang memabukkan semakin kuat. Dia merasakan dengan jelas tubuh yang lemah gemulai menempel pada tubuhnya. Dan bibir manis itu mencium pipinya. Sekujur tubuhnya bergetar. Dia terduduk seketika dan mendorong Ratu Laut Dalam. Lalu membuka matanya. Dia mendapati Ratu Laut Dalam sedang memandang dirinya dengan rakus dan puas. "Yang mulia, sama sekali tidak boleh seperti ini," kata Louis Lu panik. Ratu Laut Dalam yang terdorong jadi marah. Niat membunuh yang sangat kuat menyelimuti seluruh istana. "Beraninya kamu tidak menurutiku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga," katanya dengan bengis. Alam roh surgawi. Hatinya pengap merasakan aura yang sangat kuat ini. Tadinya dia mengira Ratu Laut Dalam paling hanya kultivator alam roh bumi. Tapi tak disangka kalau aura alam roh surgawi ini lebih kuat daripada yang terpancar dari diri Raja Siluman Emperor. "Yang mulia, hamba tidak berani. Tidak berani. Hanya saja, hamba baru berubah wujud jadi manusia dan belum punya pengalaman. Baru pertama kali. Masih belum siap," jelas Louis Lu buru-buru. Suasana istana seketika jadi hening. Aroma yang membuat jiwa Dewa Louis Lu kacau juga hilang. Ratu Laut Dalam bangkit berdiri. Berganti pakaian dan terlihat penuh martabat. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. "Belum punya pengalaman. Kamu mengatakan yang sebenarnya?" tanyanya dengan dingin. Louis Lu segera mengangguk. "Benar. Itu benar. Mana berani hampa membohongi yang mulia Ratu." Ratu Laut Dalam menggertakkan gigi dan mendesah pelan. "Sudahlah. Kalau begitu, pergilah dulu. Aku tidak berminat hari ini. Tunggu beberapa hari lagi." "Pengawal," panggil Ratu Laut Dalam. Seorang wanita ras siluman berjalan masuk. "Hamba hadir." Ratu Laut Dalam melotot pada Louis Lu. Lalu berpesan pada wanita ras siluman, "Atur tempat tinggal untuknya di istana. Kuserahkan keperluan sehari-harinya padamu. Ingat, jangan biarkan dia berhubungan dengan siapapun." Wanita ras siluman memandang ratunya dengan terkejut. "Yang mulia, ini perintah," kata ratu dengan nada tinggi. "Siap," jawab wanita ras siluman, yang entah kenapa memandang tajam pada Louis Lu dan terlihat ingin sekali mencincangnya. Tempat tinggal yang diatur Ratu Laut Dalam cukup bagus. Louis Lu tahu bahwa dirinya saat ini adalah domba yang tunggu disembelih. Begitu suasana hati Ratu Laut Dalam sedang baik, dirinya akan dilahap dan jadi tak berguna lagi. Dia benar-benar kagum dengan kekuatan ras Laut Dalam. Master alam spiritual di sini tidaklah langka seperti di daratan. Melalui jiwa dewanya yang kuat, dia dapat merasakan bahwa di istana dalam ini saja, setidaknya ada belasan master dengan tingkat alam spiritual ke atas. Apalagi di tempat lain, jika dia tidak hati-hati. Meskipun keberuntungannya bagus dan bisa pergi dengan selamat dari tempat asing ini, juga pasti tidak akan lolos dari tangan Ratu Laut Dalam. Melihat situasi ini, semakin sulit untuk mendapatkan kunci dari Ratu Laut Dalam untuk ke sekte misterius. Teringat tatapan kalap Ratu Laut Dalam padanya, Louis Lu jadi agak takut. Tapi dalam beberapa hari ini,
Ratu Laut Dalam tak hanya tidak mencarinya, malah menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman lezat. Semakin seperti ini, Louis Lu semakin merasa janggal. Permainan apa ini? Kamu tertarik padaku, tapi sekarang tidak melakukan apa-apa, malah mengurungku dan menyediakan makanan enak. Setelah lebih dari 10 hari. Hari ini Louis Lu tiba-tiba mendengar suara gaduh dan kekacauan di luar. Aura yang sangat besar memasuki wilayah ras laut dalam. Louis Lu bingung. Siapa yang menerobos masuk ke laut dalam? Dan hari inilah Louis Lu menerima panggilan dari Ratu Laut Dalam. Mungkinkah identitasnya telah diketahui oleh Ratu Laut Dalam? Di aula istana, Ratu Laut Dalam tetap terlihat bermartabat dan mulia. Dia menatap Louis Lu dengan wajah agung dan sorot mata yang rakus. Uming, bagaimana kabarmu di istana beberapa hari ini? Louis Lu segera menangkupkan tangan dan tersenyum sopan. Hidup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Beberapa hari ini hamba telah menikmati semua kemakmuran dan kemewahan. Baguslah kalau begitu. Ratu Laut Dalam tersenyum puas. Setelah berubah wujud jadi manusia, apakah kamu mempertimbangkan untuk berkembang biak dengan ras lain? Louis Lu tercengang dan melongo pada Ratu Laut Dalam. Yang mulia, mohon maafkan ketidaktahuan hamba. Hamba tidak mengerti maksud yang mulia. Hahaha. Tidak apa-apa. Mungkin kamu juga tahu. Ras laut dalam kami akan segera ke darat dan membangun kampung baru di sana. Apa kamu bersedia berkontribusi untuk ras laut kami? Pandangan Ratu Laut pada Louis Lu semakin kalap. Meskipun dia berkata demikian, namun ada ketidakpuasan dan ketidakberdayaan di dalam ekspresinya. Louis Lu dengan tegas menjawab, hamba bersedia menghadapi bahaya dan kesulitan demi yang mulia. Dalam keadaan apapun tidak akan menolak. Walau harus mendaki gunung belati, mengarungi lautan api. Jika hamba bisa melakukannya, hamba pasti akan melakukan yang terbaik. Bagus, bagus, bagus. Puji Ratu Laut Dalam berulang kali. Lalu melanjutkan. Sekarang ada kesempatan bagimu untuk memberikan kontribusi besar untuk ras laut kami. Meskipun kamu berkata seperti itu, tapi aku juga orang yang pengertian dan logis. Jadi hanya menanyakan pendapatmu. Louis Lu tersenyum pahit di dalam hati. Menanyakan pendapatku. Kamu adalah Ratu Laut Dalam yang agung dan memiliki puluhan juta pasukan. Sekarang aku adalah salah satu anggotamu. Aku hanya perlu melakukan apa yang kamu minta. Kenapa harus menanyakan pendapatku? Hamba tentu bersedia. Terima kasih, yang mulia, karena telah memberi hamba kesempatan ini. Sanjung Louis Lu, katakan saja yang mulia. Hamba akan melakukannya. Ratu Laut Dalam menghela napas dan bergumam sendiri. Ai, sangat sayang sekali. Benar-benar disayangkan untuk menyerahkanmu. Tapi semua ini demi kepentingan umum. Sorot mata Ratu Laut Dalam jadi lebih mantap. Dia menarik napas dalam, seolah-olah telah membuat keputusan yang sangat penting. Dia berdiri dan berkata dengan lantang, Uming, setelah tugas ini selesai, kamu bukan hanya orang penting ras laut dalamku, tapi juga menjadi sekutu pertama dari kami untuk menyerang daratan. Jika kamu berhasil menyelesaikan tugas, aku akan merekomendasikan kamu pada sekte misterius. Sampai saat itu, kamu akan dipromosikan jadi bangsawan. Tapi jika gagal, aku jamin kamu akan berkedudukan tinggi di ras laut dalam. Bagaimana? Louis Lu bergidik. Kenapa Ratu Laut Dalam berubah banyak? Apa sebenarnya yang akan dia katakan? Batinnya tidak mungkin menyuruh dia pergi mati, kan?
Namun, saat mendengar akan direkomendasikan ke sekte misterius, dia segera menanggapi, "Hamba, Umi, siap laksanakan perintah." "Baik. Yang harus kamu lakukan adalah melahirkan keturunan dengan seorang teman lamaku," bersambung